Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Sakila Agustin dari kelas 11 MPLB 1. Saya akan menjelaskan tentang teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. A. Perkembangan teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran digunakan dalam hal pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan kesekretarian dan administratif. Contoh kegiatan tersebut seperti catat-mencatat, melakukan perjanjian, memfasilitasi pertemuan, memberikan laporan, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, mengirim surat, dan sebagainya. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, maka kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Oleh sebab itu, penggunaan komputer untuk perkantoran membuka era otomatisasi perkantoran atau Office Automation, atau juga bisa disingkat dengan sebutan OA. 1. Pengertian teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan kantor. Teknologi berarti ilmu tentang keterampilan, sedangkan kantor adalah tempat berlangsungnya pekerjaan atau kegiatan administrasi. Teknologi perkantoran adalah peralatan bantu untuk manusia dalam melakukan tugasnya dalam kegiatan administrasi. 2. Pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Kemajuan dan perkembangan teknologi perkantoran sendiri membawa pengaruh besar dalam bidang ketenagakerjaan. Dampak yang dirasakan bukan hanya dampak positif saja, melainkan juga terdapat dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. Meningkatkan mutu tenaga kerja, meningkatkan gairah dan kedisiplinan kerja, meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja, meringankan tenaga dan pikiran pegawai, mempercepat penyelesaian, menyederhanakan prosedur kerja, dan meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor. Dampak negatifnya yaitu mengurangi penggunaan tenaga kerja atau menambah pengangguran, kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu, menimbulkan ketergantungan kepada mesin yang akan menimbulkan pemborosan, dapat menimbulkan suara gaduh sehingga mengganggu pegawai lainnya. Penggunaan mesin tertentu memerlukan sarana penunjang lainnya yang menambah buaya. 3. Peran teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran yang canggih akan mendukung pekerjaan administratif yang membutuhkan keakurasian dan kecepatan data. Banyak para pemimpin perusahaan yang membutuhkan teknologi perkantoran modern sebagai pijakan untuk menentukan suatu kebijakan kantor. Hal itu hanya mungkin bisa dicapai apabila tersedia alat-alat perekam data, pemproses atau pengolah data serta penyimpanan data yang diandalkan. Disinilah peranan teknologi perkantoran sangat besar bagi suatu perusahaan. Tenaga mesin dalam melakukan pekerjaan tersebut bisa dilakukan dalam waktu hitungan menit saja, sedangkan tenaga manusia mungkin butuh waktu berjam-jam. 4. Jenis-jenis mesin peralatan kantor. A. Mesin komputer. Komputer generasi pertama yaitu ditemukan pada tahun 1946 sampai 1959. Tabung vakum. Komputer generasi kedua yaitu ditemukan pada tahun 1959 sampai 1965 transistor. Komputer generasi ketiga yaitu ditemukan pada tahun 1965 sampai 1971 sirkuit terintegrasi. Komputer generasi keempat yaitu ditemukan pada tahun 1971 sampai sekarang, mikroprosesor. B. Mesin fotokopi. Mesin fotokopi ditemukan pada 1939 oleh Castor Carlson. C. Mesin faksimile. Mesin faksimile ini ditemukan pada tahun 1843 oleh Alexander Bain. B. Otomatisasi perkantoran. 1. Hakikat. Asal mulanya di awal 1960 ketika sebuah perusahaan IBM menciptakan istilah word processing. A. Pengertian otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal atau informal yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. 4. Pelaku otomatisasi perkantoran: manajer, profesional, sekretaris, clerical employee. B. Tahapan penerapan otomatisasi perkantoran. 1. Tradisional, terfokus pada penggunaan word processing, fax, telepon, dan lain-lain. 2. Transisional, dengan digunakannya proses data secara elektronik. 3.
transformasional, yaitu konvergensi, telekomunikasi, dan informasi atau ICT. C. Tujuan otomatisasi perkantoran. 1. Meminimalkan atau penghindaran biaya. 2. Pemecahan masalah kelompok. 3. Pelengkap bukan pengganti. 4. Penggabungan dan penerapan teknologi. 5. Memperbarui proses pekerjaan di kantor. 6. Meningkatkan efektivitas pekerjaan. 2. Manfaat otomatisasi perkantoran. Menangani informasi dimulai dari input hingga distribusi data, tidak menggantikan pekerjaan saat ini, pemecah masalah kelompok, cara OA berkontribusi pada komunikasi keadaan dari manajer, pelengkap bukan pengganti, suatu cara berkomunikasi bisnis. 3. Jenis-jenis otomatisasi perkantoran, sistem komunikasi elektronik, sistem kolaborasi elektronik, sistem publikasi dan pengolahan image elektronik, sistem pengolahan kantor, sistem elektronik formal, dan sistem elektronik informal. 4. Aplikasi otomatisasi perkantoran. A. Pengolah kata, untuk menyiapkan dokumen yang akan diketik atau dicetak. B. Surel atau email, pengiriman file menggunakan jaringan komputer yang memungkinkan pengguna mengirim, menyimpan, dan menerima pesan. C. Voicemail, mengirim pesan dengan mengucapkan pesan tersebut lewat telepon dan bukan mengetiknya. D. Transmisi faksimile, alat pembaca dokumen dan mampu membuat salinannya seperti dokumen. E. Konferensi audio, alat komunikasi suara untuk membuat hubungan audio antara orang yang tersebar secara geografis untuk melakukan konferensi. F. Konferensi video, peralatan televisi untuk menghubungkan para peserta konferensi secara geografis. G. Konferensi komputer, penggunaan jaringan komputer yang memberikan kemampuan seseorang untuk menukarkan informasi selama terjadinya konferensi. H. Kalender elektronik, penggunaan jaringan komputer untuk memasukkan pertemuan, membuat perubahan, menelaah kalender menggunakan terminal keyboard. I. Video text, penggunaan komputer yang tujuannya untuk memberikan tampilan materi tekstual pada layar komputer. J. Image storage and retrieval, digunakan untuk pemecahan masalah ketika ia diperlukan kembali, dokumen historis atau arsip untuk memahami masalah yang ada. K. Desktop publishing, penggunaan komputer untuk menyiapkan output tercetak yang kualitasnya sangat baik. Penjelasan yang terakhir yaitu C. Kantor virtual. A. Definisi. Kantor virtual atau virtual office adalah ruang kerja yang berada di dunia internet atau dunia maya, di mana seseorang dapat menyelesaikan suatu bisnis profesional atau pribadi tanpa harus memiliki kantor berupa bangunan. B. Manfaat kantor virtual. 1. Mengefisien waktu. 2. Mengefisien tempat. 3. Menghemat biaya pengeluaran. Kelebihan dan kekurangan kantor virtual. Kelebihannya yaitu pengurangan biaya operasional perusahaan menggunakan komunikasi formal, rapat atau pertemuan dilakukan melalui telekonferensi dan videokonferensi, pengurangan halangan aktivitas kerja, memberikan kesempatan dan kemampuan pekerja untuk individu yang memiliki tanggungan. Kekurangannya yaitu rasa tidak memiliki perusahaan, takut kehilangan pekerjaan, semangat kerja rendah, dan ketegangan keluarga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.